Welcome back to my channel. Hey guys, di video sebelumnya saya udah janji kan akan bahas bab ketiga Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, kita coba akan bedah bab 3. Nah, bab 3 ini tentang apa? Tentang hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban publik. Jadi ini lebih praktis nih, lebih pada menekankan hak dan kewajibannya. Nah, di bab 3 ini ada bagian ke-1, hak pemohon informasi publik. Di pasal 4 di ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini ada kata setiap orang, kan sudah dijelaskan tuh di video tentang undang-undang keterbukaan informasi publik yang pertama, bahwa apa definisi setiap orang. Sudah jelas ya, ada orang atau badan hukum. Jadi setiap orang pokoknya berhak, kalau misalnya berhak boleh berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan undang-undang. Terus kalau ada pertanyaannya, setiap orang yang bagaimana? Apakah orang kaya? Apakah orang yang dekat dengan pejabat? Atau orang dari partai politik pemenang? Atau seperti apa? Tidak ya, tidak guys. Ini undang-undang jelas, ini nggak ada abu-abu. Setiap orang, mau dia anak orang susah, mau dia yatim piatu, siapa, kalau dia sebagai pemohon informasi, dia adalah setiap orang, itu berarti dia berhak memperoleh informasi publik. Jadi nggak dilihat latar belakang ya. Nah, ini prinsip egaliternya ada di sini. Setiap orang ya, pokoknya semua kita sama, mau anak presiden, mau anak tukang beca, atau anak yatim seperti saya, nah, berhak memperoleh informasi publik. Saya ini agak banyak saya jelasin karena takutnya di Indonesia ini gimana ya, karena mungkin zaman dulunya ini zaman kerajaan, jadi lebih mungkin ada pendekatan wah ini keluarga dekat pejabat pejabat B. Nah, ini eranya udah berubah, ini udah alamnya udah alam reformasi ya. Jadi ini anugerah reformasi itu setiap orang kita sama guys semuanya. Nah, kemudian hak pemohon informasi publik itu yang pertama tadi, setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan undang-undang ini. Kemudian yang kedua, setiap orang berhak apa guys? Berhak melihat dan mengetahui informasi publik, kemudian menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik. Jadi nggak boleh tuh, nggak boleh. Anda dari suku tertentu, Anda dari agama tertentu, Anda dari kalangan ini, kelompok ini, Anda dari partai ini, Anda dari organisasi ini, nggak boleh. Sepanjang dia tidak dibatasi hak-haknya secara undang-undang, dia berhak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini. Jadi setiap orang itu berhak mendapatkan salinan informasi publik. Jadi nggak hanya lisan ya. Nah, tertulisnya boleh tuh, bisa difotokopi di salinan informasinya. Nah, selanjutnya kalau kita udah dapat informasi publik dan itu bukan informasi yang dikecualikan, informasi yang dibuka, itu setiap orang itu punya hak untuk menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita udah menerima sesuatu hak itu, kita bisa sebarkan sesuai dengan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dibatasi tetapi jelas gitu loh, tujuannya jelas gitu. Jadi kemudian yang berikutnya adalah setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut ya. Jadi kalau kita mohon informasi harus buat alasannya guys, nggak bisa bilang gue pengen aja, nggak boleh. Misalnya saya ingin dapat informasi tentang dokumen AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, ya saya berikan tujuannya karena saya ingin menjaga sungai, misalnya contoh Sungai Ciliwung agar tidak dicemari lingkungannya oleh perusahaan X misalnya, boleh, nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya
setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapatkan hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Nah, jadi kalau bahasa umumnya nggak dilayanin, boleh ke pengadilan, tetapi mudahnya undang-undang KIP ini dioperasionalkannya ada komisi informasinya, jadi kayaknya nggak usah harus ke pengadilan deh. Mudah-mudahan komisi informasinya ini efektif, itu bisa banget membantu pada pemohon informasi, buat masyarakat informasi. Jadi pikiran kita yang, waduh, pengadilan gimana ya? Ongkos aja susah nih, gimana harus sampai ke Mahkamah Agung ya? Harus banding, harus kasasi, waduh. Kayaknya repot ya, harus misalnya begitu. Jadi tadi karena ada ruang mediasi atau adjudikasi non litigasi, jadi kita nggak terlalu ribet dengan harus terlalu jauh berpikir nggak. Ini undang-undang KIP ini spesialnya di situ. Nah, kemudian kita lihat di undang-undang KIP ini di bagian kedua itu ada namanya kewajiban pengguna informasi publik. Nah, tadi udah kita bahas di atas itu haknya. Nah, sekarang kewajibannya itu apa? Kewajibannya itu yang pertama adalah pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini udah formal. Yang kedua, pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana yang memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi kita kalau sudah menggunakan informasi publik, kita harus cantumkan. Misalnya dapat dari contoh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta misalnya, dapat SP3-nya misalnya, ya sampaikan di situ, dibuat keterangannya, itu salah satu kewajibannya. Nah, yang berikutnya, apa sih hak badan publik ya? Di pasal 6, hak badan publik itu jelas ya. Yang pertama, badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi badan publik, yang tadi saya bilang, dia punya PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, itu berhak, guys. Dia berhak, menolak, nggak boleh nih. Nah, ada pemohon informasi, tapi dia tolak, boleh itu. Menolak apa? Memberikan informasi yang dikecualikan. Kalau informasinya nggak dikecualikan, ditolak, nggak bisa, guys. Itu bisa diajukan keberatan, nanti itu, guys ya. Jadi pokoknya sepanjang itu dikecualikan, memang badan publik punya hak juga, bukan hanya pemohon informasi. Jadi hak itu bukan hanya di pemohon informasi, tapi di badan publiknya juga. Jadi kalau kira-kira informasi ini dikecualikan ya sesuai undang-undang, itu badan publik berhak menolak. Kemudian yang kedua, haknya badan publik itu berhak menolak memberikan informasi yang publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau informasinya tidak sesuai dengan ketentuan, itu badan publik juga berhak untuk menolak. Yang ketiga, informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana maksud pasal 1 adalah, nah ini nih, kan kita bertanya-tanya, katanya keterbukaan informasi publik, kok ada yang dikecualikan? Nah, yang dikecualikan kan nggak seberapa banyaknya, tapi ada ketentuannya gitu. Nah, badan publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik tadi, informasi publik yang tidak dapat diberikan itu adalah, yang pertama adalah informasi yang dapat membahayakan negara. Nah, itu nggak boleh tuh diberikan. Yang kedua adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha yang tidak sehat. Itu juga nggak boleh. Yang ketiga adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Misalnya ada riwayat pasien, itu nggak boleh diberikan. Yang keempat adalah informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, ya, dan atau yang kelima, informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Jadi, kalau badan publiknya belum menguasai informasi tersebut dan belum didokumentasikan, ya belum bisa dikasih, masih perlu waktu. Dan itu secara undang-undang boleh tidak diberikan kepada publik.
Selanjutnya kita lihat ada kewajiban badan publik. Badan publik yang pertama, badan publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau yang bisa diberikan, diberikan. Kedua, badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Nah, bisa juga gini guys, wah ini yang minta kelompok orang yang tidak kita sukai atau berseberangan dengan pandangan-pandangan kita misalnya. Udahlah kasih aja yang nggak akurat, kasih aja yang nggak benar, kasih aja lah yang menyesatkan. Nah ini nggak boleh, melanggar undang-undang. Yang ketiga, untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Nah, ini kewajiban badan publik ya. Kemudian yang keempat, badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Nah, jadi ada pertimbangan yang nggak hanya langsung keluar, harus ada pertimbangannya secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas publik. Jadi nggak personal gitu. Ini kayaknya teman saya kasih, ini enggak. Nah, yang kelima, pertimbangan yang masuk pada ayat 4 tadi antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan negara. Yang keenam, dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4, badan publik dapat memanfaatkan sarana dan atau media elektronik dan non-elektronik. Nah, ini apalagi zaman udah canggih nih ya. Ini bukan lagi zaman revolusi kemerdekaan nih. Kita susah untuk lihat media. Nah, ini eranya era media. Undang-undang HIP juga ini mengatur agar apa? Agar dimanfaatkan sarana dan atau media elektronik dan non-elektronik agar lebih efektif dan efisien aja. Kemudian di pasal 8 di sini disebutkan kewajiban badan publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan. Jadi memang untuk mengelola informasi dan dokumentasi, untuk kearsipan dan dokumentasinya itu sudah diatur dengan undang-undang, ada undang-undang kearsipan. Jadi pokoknya yang disebut dengan pejabat pengelola informasi dokumentasi itu akan mengelola badan publik ini dengan sebaik-baiknya. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat informasi. Oke, mungkin itu yang saya bahas di bab 3. Saya akan janji akan memberikan video berikutnya. Itu masih membahas tentang undang-undang keterbukaan informasi publik. Namun kita akan bahas bab 4 di video yang akan datang, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Jadi badan publik itu harus ngapain sih? Ngumumin apa? Ada yang wajib, itu harus. Jadi kita masyarakat bisa tahu, bisa mengontrol, ikut berpartisipasi agar badan publik kita semakin baik guys ke depan. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk bab 3 ini. Sampai bertemu di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di bab 4. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Bye-bye. Salam keterbukaan informasi publik.